Senin 15 November 2021, Presiden Suriah Bashar al-Assad resmi memberlakukan dekrit penghapusan kewenangan ulama besar di Republik Arab Suriah. Melansir dari English.al-Arabi 16 November 2021, Bashar al-Assad menghapus jabatan mufti terkemuka negara serta memperluas kewenangan kementerian pemerintah dalam urusan agama. Atas pemberlakuan dekrit Presiden, Mufti Besar Suriah Ahmad Badruddin Hasan terpaksa pensiun. Menurut berita laporan harian Al Jazeera, kewenangan Mufti akan diserahkan kepada Dewan yang berada di bawah Kementerian Urusan Agama. Dewan Jurisprudensi Islam tersebut akan bertanggung jawab atas penentuan kalender Hijriah serta urusan terkait ibadah umat Islam. Sebelum terus menonton video ini, jika sahabatku suka dengan channel Songkolingi 92, bantu kami dengan cara subscribe channel ini. Karena subscribe tidak bayar, pulsa pun dikit doang. Habis itu jangan subscribe lagi channel ini, karena subscribe cukup satu kali seumur hidup untuk satu channel. Maka dari itu, silahkan sahabat menekan tombol subscribe untuk channel Songkolingi 92 ini. Nyok, kita tonton bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halakum? Shalaankum? Insyaallah antum fi tamam as-sihah wal afiyah. Hada al-yawm yawm al-ahad 22 min November 2021. Fi khabar, yani ada kabar tentang pembubaran atau pembukuan daripada Dewan Ifta, pemberhentian mufti besar salah satu negara di Timur Tengah, yaitu negara Arab Suriah. 15 November 2021 kemarin, pekan lalu, Presiden Suriah Bashar al-Assad membubarkan atau memberlakukan dekrit, yaitu penghapusan peran daripada mufti besar Suriah yang selama ini dijabat Samahatus Syekh Ahmad Badruddin Hasan. Sebelum Syekh ini menjabat sebagai mufti besar Suriah dijabat oleh Samahatus Syekh Ahmad Keftaru, seorang mufti reformis dari Damaskus yang puluhan tahun menjabat sebagai mufti besar Republik Arab Suriah sampai beliau meninggal tahun 2000-an. Ada kemiripan dan perbedaan berarti yang terjadi di Suriah dan di Indonesia. Kalau di Indonesia orang pada ribut, katanya MUI bubarin gara-gara ada salah satu pengurus dewan fatwa terindikasi teroris dan ditangkap, telah diamankan. Kalau ada tagar di medsos bubarkan MUI, juga dilawan dengan tagar kami bersama MUI. Jadi perbedaannya adalah kalau di Suriah selama ini urusan-urusan keagamaan, penentuan kalender Hijriah, juga pengaturan ibadah umat Islam setempat diatur oleh Mufti Besar Suriah. Mufti Besar Suriah ini punya bawahan-bawahan dalam tanda kutip, yaitu mufti-mufti di seluruh provinsi. Ada Mufti Damaskus, ada Mufti Halab, Aleppo, ada Mufti Hams, ada Mufti Ladiqiyah, ada beberapa provinsi di negara Republik Arab Suriah. Kalau di Indonesia sedang ribut-ribut, bubarkan, pertahankan, dan kadang-kadang memang juga berlebihan. Yang bilang bubarkan juga berlebihan, yang bilang kami bersama MUI juga. Ibarat kita makan combro, orang taunya combro itu kan di dalamnya ada oncom. Tanpa tahu mengolah, memproses oncom jadi combro, tiba-tiba mereka gegemnya itu combro. Jadi udah kemana-mana beritanya, seolah-olah ya pemerintah ini anti Islam. Padahal kalau itu dianggap betul-betul ingin dibubarkan, ya lawan. Tapi kita tidak yakin bahwa ada pembubaran Majelis Ulama Indonesia, karena undang-undang negara ini terkait dengan Majelis Ulama Indonesia. Sekarang undang-undang tentang bank syariah itu ada undang-undangnya terkait dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia, juga undang-undang tentang produk halal. Itu pemerintah nggak bisa dewek-dewek ngerjain ini halal, ini haram. Itu pasti MUI, karena di dalam undang-undang itu disebut
secara langsung, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Jadi kita berharap bahwa orang-orang Islam ini di Indonesia boleh berpendapat, tetapi juga tadi seolah-olah yang oncom jadi combro, mereka tahunya udah jadi combro. Ya, harusnya kan tahu proses-proses daripada oncom dibikin jadi combro. Jadi kalau bicara, kalau menulis, kalau menilai itu juga kudu fair gitu ya. Tidak mengandung unsur-unsur yang kemana-mana jadinya pembahasannya. Saya termasuk yang ketawa kalau seperti itu, karena saya sendiri adalah orang yang berprinsip bahwa Majelis Ulama Indonesia itu perlu, karena dulu pendiri Bekasi Kiai Haji Nur Ali itu mendirikan MUI Jawa Barat dan beliau sebagai ketuanya, dan pendirian MUI Pusat itu cikal bakalnya dari MUI Jawa Barat ini. Begitu juga BKSPP, Badan Kontak Kerjasama Pondok Pesantren. Kiai Nur Ali yang membentuk, menjadi ketuanya, lalu berkembanglah di seluruh Indonesia BKSPP itu. Jadi kita sebagai orang Betawi yang patsun kepada Kiai Nur Ali tentu mempertahankan apa yang telah diwariskan oleh Kiai Haji Nur Ali, yaitu berupa lembaga Majelis Ulama Indonesia. Nggak mungkin pemerintah itu berani membubarkan, apalagi ada undang-undangnya. Dan apa gunanya partai Islam di parlemen kalau sampai MUI dibubarkan? Jadi kita ini di bawah kudunya tenang, boleh berpendapat, tetapi juga menghindarkan hal-hal yang fitnah. Nah, kembali kepada pemerintah Suriah, perbedaan tadi, kalau selama ini tentang keagamaan diatur oleh mufti besar, nah sekarang dekretnya telah keluar, dekret Presiden Bashar Assad yang menghapus daripada kewenangan mufti otomatis pensiun dini, ya. Juga mungkin diikuti oleh mufti-mufti lain di seluruh provinsi. Nah, kalau di Indonesia, kalau urusan keagamaan itu bukan mutlak urusan Menteri Agama, tapi juga ada MUI membawai ormas-ormas. Makanya kalau Idul Fitri, penentuan Idul Adha itu kan mengundang daripada MUI yang membawa seluruh ormas-ormas yang sudah diakui di Republik Indonesia, yang dianggap kapabel, kredibel, dan juga mewakili aspirasi umat Islam di Indonesia. Itu penentuan Idul Fitri, penentuan Idul Adha, dan hal-hal lain yang terkait keagamaan lainnya. Jadi bukan mutlak urusan Kementerian Agama. Nah, tapi kalau di Suriah sebelum dekret ini keluar, itu memang kewenangan daripada mufti untuk menentukan hal-hal terkait dengan keagamaan, termasuk soal toleransi antar umat beragama yang ada di Arab Suriah. Arab Suriah ini unik, dipimpin oleh Bashar al-Assad. Dia ini Syiah Alawi, yang ya dalam tanda kutip sebetulnya dalam referensi Islam, Syiah Alawiyah ini juga tidak terlalu diakui oleh Syiah Zaidiyah dan Syiah yang lama, yang ada semenjak Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Karena mungkin Bashar ini seorang presiden, jadi rada-rada serem itu Syiah Alawi. Sebetulnya Syiah Alawi ini kalau nggak salah cuma ada di mayoritas di Suriah, mungkin juga ada di Libanon dan di negeri-negeri Syam. Kita juga kudu dalamin masalah ini, tapi kita tidak pernah dengar ada Syiah bernama Syiah Alawiyah, kecuali santer di Republik Arab Suriah, dan lebih santer lagi karena Presiden Suriah itu dijabat sebelumnya oleh mendiang Hafiz al-Assad yang meninggal tahun 2000, lalu dilanjutkan oleh Bashar al-Assad yang waktu itu umurnya baru 35 tahun, dan Undang-Undang Negara Republik Arab Suriah diamandemen bahwa presiden itu minimal berusia 35 tahun yang tadinya minimal 40 tahun. Jadi luar biasa ini negara, ya. Kembali ke Indonesia, bahwa perbedaan di Indonesia yang selama ini keagamaan diatur oleh negara dan ormas keagamaan, kalau di Suriah itu selama ini lebih dominan diatur oleh Dewan Fatwa, yaitu seorang mufti besar Republik Arab Suriah. Nah, itu sudah dibubarkan, pensiun dini itu mufti besar Suriah, sama satu Syekh Ahmad Badruddin Hassun. Setelah dibubarkan Dewan Ifta di Suriah ini, maka akan diberikan wewenang kepada kementerian terkait. Selama ini ada Kementerian Auqaf, itu yang diurus bukan soal-soal keagamaan secara praktek di bawah, tapi secara umum, ya. Makanya disebut Wazirul Auqaf, bukan Wazirud Diniyah kalau di Arab Suriah. Juga di negara-negara Timur Tengah lainnya itu rata-rata Wazirul Auqaf, termasuk di Kerajaan Arab Saudi. Wazirul Auqaf, Kementerian Perwakafan, ya, bukan Wazirud Diniyah, Kementerian Agama gitu.
apa yang ada di Indonesia sekarang mau dilaksanakan oleh negara Republik Arab Suriah. Tapi nyontek dengan soal penanganan keagamaan di Indonesia. Makanya kita nggak usah ribut-ribut soal MUI ini. Kalau memang itu yang ditangkap Ustadz nanti di pengadilan tidak terbukti, ya sudah, harus dibersihkan namanya kembali. Ya walaupun dari segi penanggapan memang kontroversial, pro kontra di masyarakat. Pemerintah juga harus menunjukkan bahwa tidak ada kriminalisasi dalam hal ini. Nah, kalimat kriminalisasi ini kan mencuat terkait dengan penangkapan dan penahanan serta pengadilan daripada Habib Rizik terkait dengan soal COVID ya. Jadi pemerintah harus tunjukkan bahwa pemerintah memang betul-betul tidak mengkriminalkan ulama yang ditangkap dalam kasus terorisme ini. Jadi kita tunggu saja kata pengadilan apa, dan pengadilan harus independen karena kita yakin bahwa orang-orang yang berbohong, orang yang melawan kebenaran, orang-orang yang berbuat jahat dengan atas nama negara dan kekuasaan, maka nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Kita tidak berdaya, masa kita kalau beda pendapat harus kita begini-begini, kan nggak mungkin. Ya sudah, kalau kita udah berjuang, kita sudah suarakan bahwa jangan kriminalisasi kasus terorisme dan Habib Rizik. Kalau ternyata memang benar itu terjadi kriminalisasi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan yang membalas. Begitu saja, simple. Jadi persatuan kesatuan umat Islam ini tetap terjaga. Sahabat Betawi, sahabat Songkolingi 92, jadi kita akan lihat apakah akan ada pro kontra di Arab Suriah, karena memang sewaktu saya 5 tahun di Arab Suriah di Damaskus, soal keagamaan memang agak berbeda dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia lebih bebas. Di Arab Suriah dulu saya sering dengar bahwa kalau orang khutbah itu wajib menyebut di dalam khutbah doa yang kedua dengan mendoakan sang presiden. Harus ada kalimat Allahumma asli ra'i wa ra'iyah, Allahumma asli as-sayyid ar-ra'is al-munadil hafiz al-asad. Jadi harus disebut. Mungkin itu peraturan yang tidak tertulis, baik yang diperintahkan atau diarahkan oleh pemerintah maupun Dewan Ifta. Kita nggak tahu. Yang jelas kalau khotib naik, saya banyak mendapati bahwa sang khotib di doa khutbah kedua pasti menyebut itu Allahumma aslihir ra'i wa ra'iyah wa aslih as-sayyid al-munadil hafiz al-asad, disebut namanya. Nah, jadi agak tertutup memang di sana waktu itu ya, waktu saya di sana 1992 tahun 1998, jadi 5 tahun. Dan saya juga banyak sering mendengar bahwa kalau ada orang keras, khotib keras, itu bisa nggak pulang, bisa nggak ketahuan kuburnya. Nah, walaupun saya belum meneliti kira-kira keluarga mana yang seperti itu, seorang khotib yang keras kepada pemerintah lalu udah nggak pulang lagi, ditembak secara misterius. Ini juga saya tidak pernah investigasi selama di sana, karena sebagai mahasiswa dilarang yang gitu-gituan. Coba-coba kita ngomong politik, kalau ada yang memahami itu banyak intel. Makanya kalau di BIS ada anekdot, kalau di BIS di Republik Arab Suriah itu lebih banyak intel daripada warga. Itu memang agak masuk akal, karena banyak orang bau beceng gitu kan, dan dia dengerin, dia danges, dia nguping kira-kira masyarakat warga ini ngomongin politik, melawan rezim apa enggak, karena itu di sana itu negara isyraqi ya, negara sosialis walaupun itu Arab, bahkan ada partai komunis di sana. Tapi beda lah komunis di sana dengan komunis yang PKI di Indonesia dulu. Mereka komunis, mereka beragama gitu ya. Islam ya Islam, partai komunis hanya untuk perjuangan secara ekonomi, keadilan dan sebagainya. Itu juga cocok dengan agama Islam. Itu kalau di sana. Kalau PKI di sini ya sahabat Betawi, sahabat Indonesia tahu sendirilah. Nah, jadi beberapa hari ke depan nanti kita akan pantau kira-kira pro kontranya seperti apa di Arab Suriah, karena memang ada perang saudara di sana dari tahun 2011. Sementara itu, dekrit Presiden Assad dilaporkan telah menuai pro kontra di kalangan warganet. Ada yang menilai bahwa hal itu sebagai intervensi terhadap urusan agama. Sebagian lainnya menyebut legislasi tersebut menjadi cara untuk meregulasi ceramah keagamaan demi memerangi ekstremisme.